Inilah contoh soal ASN PPK 2024 Administrasi Perkantoran dan pembahasannya, dan bagaimana langkah kita menjawab soal-soal tersebut. Seleksi PPK 2024, persiapkan diri Anda untuk menghadapi tes tersebut. Berikut ini soal latihan ASN PPK dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang administrasi perkantoran. 1. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat, B. Menyusun anggaran tahunan, C. Menganalisis hasil kerja, D. Inventaris kantor, E. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Jawaban yang benar adalah E, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Penjelasan: langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif secara efektif. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? A. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif, B. Pengelolaan anggaran perusahaan, C. Pengaturan dokumen dan arsip, D. Pembuatan laporan keuangan, E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Penjelasan: manajemen perkantoran mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai tugas administratif untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Lanjut ke soal yang ketiga. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan, B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, C. Mengurangi biaya operasional, D. Mempercepat proses pengadaan barang, E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban yang benar adalah B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Penjelasan: pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Soal yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan, B. Mengurangi waktu istirahat, C. Mengimplementasikan teknologi baru, D. Mengubah struktur organisasi, E. Mengurangi anggaran operasional. Jawaban yang benar adalah mengimplementasikan teknologi baru. Penjelasan: teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi proses dan mempercepat pekerjaan. Soal yang kelima, apa yang merupakan elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran? A. Pengelolaan kas kecil, B. Pengaturan jadwal rapat, C. Sistem pengarsipan yang terstruktur, D. Pengelolaan pengadaan barang, E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu C. Sistem pengarsipan yang terstruktur. Penjelasan: sistem pengarsipan yang terstruktur adalah elemen penting dalam manajemen arsip untuk memastikan dokumen mudah ditemukan dan aman. Soal yang keenam, salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai dengan rencana adalah A. Menyusun anggaran, B. Mengadakan rapat evaluasi berkala, C. Mengurangi jam kerja karyawan, D. Menambah fasilitas kantor,
E. Menyederhanakan prosedur pengadaan. Jawaban yang benar adalah B. Mengadakan rapat evaluasi berkala. Rapat evaluasi berkala membantu dalam mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Soal yang ketujuh. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A. Kesukaan pribadi, B. Ketersediaan waktu karyawan, C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, D. Jumlah gaji yang diterima, E. Lokasi geografis karyawan. Jawaban yang benar adalah kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Penjelasan, tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan untuk memastikan hasil kerja yang optimal. Soal yang ke-8. Untuk menilai efisiensi kerja, manajer perkantoran perlu menghitung jumlah jam lembur, B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, C. Mengurangi biaya pelatihan, D. Meningkatkan anggaran pemasaran, E. Mengubah struktur organisasi. Jawaban yang benar adalah B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Menilai efektivitas kerja melibatkan membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Soal yang 9. Apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? A. Mengurangi beban kerja karyawan, B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, C. Meningkatkan kepuasan pelanggan, D. Mengurangi biaya pelatihan, E. Mempercepat proses penggajian. Jawaban yang benar adalah B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Penjelasan, pengelolaan inventaris yang efektif memastikan bahwa persediaan selalu memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional. Soal yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor, B. Pengelolaan keuangan perusahaan, C. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat, D. Pembuatan laporan keuangan, E. Pengelolaan SDM. Jawaban yang benar adalah A. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Penjelasan, administrasi umum mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Soal yang 11. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir, B. Menetapkan standar kualitas, C. Melakukan pelatihan karyawan, D. Mengatur ulang jadwal kerja, E. Menyusun anggaran baru. Jawaban yang benar adalah B. Menetapkan standar kualitas. Menetapkan standar kualitas adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pekerjaan memenuhi kriteria yang diharapkan dan memberikan dasar untuk pengendalian kualitas. Soal yang ke-12. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasa digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? A. Nota dinas, B. Laporan, C. Surat balasan, D. Memo, E. Faktor. Jawaban yang benar adalah C. Surat balasan. Penjelasan, surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai kebutuhan. Kita lanjut pada soal yang ke-13. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional, B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur, C. Meningkatkan produktivitas karyawan,
D. Mengurangi jumlah dokumen. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban yang benar adalah B. Menyiapkan dokumen secara aman dan teratur. Penjelasan sistem pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen disimpan dengan cara yang aman dan teratur untuk memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen ketika diperlukan. Soal yang ke-14. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Penyusunan anggaran tahunan. B. Pengelolaan data karyawan. C. Jadwal rapat. D. Pengelolaan dokumen fisik. E. Pengelolaan pembelian. Jawaban yang benar adalah pengelolaan data karyawan. Sistem informasi manajemen melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan seperti pengelolaan data karyawan. 15. Dokumen apa yang biasa berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? A. Surat resmi. B. Memo. C. Laporan tahunan. D. Nota dinas. E. Faksimili. Jawaban yang benar adalah B. Memo. Penjelasan memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman atau instruksi kepada staf di dalam perusahaan. Soal yang ke-16, apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip? A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. B. Menghancurkan dokumen lama. C. Menyimpan dokumen dalam bentuk folder fisik. D. Organisir dokumen berdasarkan tanggal. E. Menggandakan dokumen untuk keamanan. Jawaban yang benar adalah A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan menyimpan, pencarian, dan akses. Soal yang ke-17, apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? A. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. B. Mengganti dokumen dengan gaya baru. C. Menyimpan salinan dokumen yang sama. D. Menghapus referensi dokumen dari sistem. E. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Jawaban yang benar adalah E. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Jika dokumen hilang, langkah pertama adalah menghubungi pihak terkait untuk mencari dan mengidentifikasi dokumen yang hilang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Lanjut ke soal 18, sistem informasi manajemen. Apa fungsi dari database? A. Menyimpan informasi secara terpusat. B. Mengirimkan email. C. Mengatur jadwal rapat. D. Mengelola inventaris. E. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah A. Menyimpan informasi secara terpusat. Penjelasan database dalam sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan informasi secara terpusat, memudahkan akses, pengelolaan, dan analisis data. Soal yang 19, apa yang dimaksud dengan pengelolaan surat masuk? A. Membalas surat yang diterima. B. Menyimpan surat dalam arsip. C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. D. Menghapus surat lama. E. Mengatur jadwal pengiriman surat. Jawaban yang benar adalah C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. Penjelasan pengelolaan surat masuk melibatkan menyortir, mendistribusikan surat yang diterima ke departemen atau individu yang relevan dan memastikan tindak lanjut yang tepat. Soal yang ke-20. Apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. C. Mengurangi biaya perangkat keras. D. Memudahkan pengelolaan keuangan. E. Mengurangi jumlah dokumen. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sistem informasi manajemen berbasis komputer meningkatkan
efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, memudahkan akses informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Soal yang ke-21, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan membuat dokumen teks adalah A. Microsoft Excel, B. Adobe Photoshop, C. Microsoft Access, D. Google Chrome, E. Microsoft Word. Jawaban yang benar adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Soal 22. Teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah A. Mesin fotokopi, B. Sistem manajemen proyek, C. Email dan perangkat komunikasi instan, D. Printer raster, E. Alat memindai dokumen. Jawaban yang benar adalah C. Email dan perangkat komunikasi instan. Email dan perangkat komunikasi instan seperti aplikasi pesan singkat permudah komunikasi internal dan eksternal di dalam organisasi. Soal 23. Untuk melindungi data sensitif di komputer, salah satu langkah keamanan yang harus diambil adalah mengganti font dokumen secara berkala. B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. C. Menyimpan data di perangkat eksternal. D. Mengaktifkan mode gelap di aplikasi. E. Menghapus file secara rutin. Jawaban yang benar adalah B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Penjelasan menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Soal yang ke-25. 24. Jika komputer Anda tiba-tiba tidak bisa terhubung ke jaringan, langkah pertama yang harus dilakukan A. Mengganti kabel jaringan, B. Menghubungi penyedia layanan internet, C. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan, D. Menginstal ulang sistem operasi, E. Membeli perangkat keras baru. Jawaban yang benar adalah C. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan. Langkah pertama dalam troubleshooting masalah jaringan adalah memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Soal 25. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen adalah A. Monitor, B. CPU, C. Hard disk drive, D. Keyboard, E. mouse. Jawaban yang benar adalah hard disk drive atau HDD. Penjelasan hard disk drive adalah perangkat yang menyimpan permanen, yang menyimpan data dan program di komputer. Soal 26. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan membuat laporan berbasis tabel adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Adobe Acrobat, D. Microsoft Outlook, E. Google Drive. Jawaban yang benar adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data, membuat tabel, dan menghasilkan laporan berbasis data. 26. Jika printer Anda mencetak halaman kosong, langkah pertama yang harus Anda periksa adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup, B. Apakah kabel printer terpasang dengan benar, C. Apakah drive printer sudah diperbarui, D. Apakah dokumen yang dicetak memiliki konten, E. Apakah printer terhubung dengan jaringan. Jawaban yang benar adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup. Penjelasan memeriksa tingkat tinta atau toner printer adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah mencetak halaman kosong. Soal 27. Teknik yang digunakan untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci adalah backup data, B. Enkripsi data, C. Firewall, D. Autentikasi dua faktor, E. Penghapusan data. Jawaban yang benar adalah enkripsi data. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sesuai, sehingga melindungi data dari akses yang tidak sah.
Kita lanjut ke soal 28. Untuk mengamankan akses ke sistem komputer, teknik yang sering digunakan adalah A. Menggunakan perangkat lunak antivirus, B. Menyembunyikan data dalam folder tersembunyi, C. Membuat cadangan data secara rutin, D. Mengaktifkan pembaruan otomatis, E. Menggunakan sistem autentikasi biometrik. Jawaban yang benar adalah E. Menggunakan sistem autentikasi biometrik. Jelasan sistem autentikasi biometrik seperti memindai sidik jari digunakan untuk meningkatkan keamanan akses ke sistem komputer. Soal yang ke-30. Jika Anda ingin membuat presentasi untuk rapat, perangkat lunak yang paling sesuai untuk digunakan adalah A. Microsoft Access, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Word, D. Adobe Illustrator, E. Google Sheet. Jawaban yang benar adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi visual yang efektif untuk rapat atau acara lainnya. Soal yang ke-31. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu organisasi dalam A. Mengurangi jumlah karyawan, B. Meningkatkan profitabilitas secara langsung, C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal, D. Menyederhanakan struktur organisasi, E. Mengurangi jumlah rapat. Jawaban yang benar adalah C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal. Penjelasan komunikasi bisnis yang efektif mendukung pencapaian tujuan strategis dan memperkuat hubungan baik antara organisasi dengan pihak internal dan eksternal. Soal yang ke-32. Keterampilan menulis bisnis yang baik harus mencakup A. Penggunaan jargon teknis yang kompleks, B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat, C. Penggunaan frase ambigu, D. Penulisan tanpa perencanaan, E. Penggunaan kalimat panjang dan rumit. Jawaban yang benar adalah B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat. Menulis bisnis yang baik memerlukan struktur yang jelas dan penggunaan tata bahasa yang tepat untuk memastikan pesan tersampaikan dengan efektif. Soal yang ke-33. Etika komunikasi dalam bisnis meliputi A. Menghindari konflik dengan rekan kerja, B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi, C. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, D. Mengabaikan feedback dari pelanggan, E. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. Penjelasan etika komunikasi bisnis mencakup menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi orang lain untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme. Soal yang 34. Untuk menyampaikan presentasi yang efektif, penting untuk A. Membaca seluruh slide secara verbatim, B. Menyediakan banyak detail tanpa struktur, C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan, E. Menghindari interaksi dengan audiens, E. Menggunakan jargon teknis yang kompleks. Jawaban yang benar adalah C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan. Penjelasan presentasi yang efektif memerlukan pesan yang jelas serta dukungan visual yang relevan untuk mempermudah pemahaman audiens. Soal yang ke-35. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dua arah dalam konteks bisnis? A. Komunikasi yang hanya melibatkan manajer, B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif, C. Komunikasi yang hanya melibatkan email, D. Komunikasi yang hanya bersifat satu arah dari atasan ke bawahan.
E. Komunikasi yang tidak melibatkan feedback. Jawaban yang benar adalah B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. Penjelasan komunikasi dua arah melibatkan pertukaran informasi aktif antara dua pihak, memungkinkan feedback dan diskusi yang lebih produktif. Soal yang ke-36. Saat menulis email bisnis, hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. B. Menyusun paragraf panjang. C. Menggunakan bahasa informal. D. Menyertakan lampiran tanpa penjelasan. E. Mengabaikan pengaturan format. Jawaban yang benar adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. Penjelasan menulis subjek yang jelas dan relevan membantu penerima memahami tujuan email dan meningkatkan kemungkinan email dibaca dengan seksama. Soal 37. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk membagikan informasi pribadi tanpa izin. B. Mengabaikan kode etik komunikasi. C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. D. Menggunakan bahasa yang kasar untuk menunjukkan kekuasaan. E. Membuat asumsi tanpa klarifikasi. Jawaban yang benar adalah C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain adalah prinsip etika komunikasi yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Soal ke-38. Dalam rapat bisnis, cara terbaik untuk memastikan semua peserta terlibat adalah A. Menggunakan satu arah komunikasi dari pimpinan. B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. C. Menghindari diskusi kelompok. D. Mengabaikan agenda rapat. C. Menyimpan informasi rapat hingga akhir. Jawaban yang benar adalah B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Penjelasan mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan membantu memastikan keterlibatan dan interaksi yang efektif selama rapat. Soal yang ke-39. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk menyampaikan pesan dengan cara yang A. Menggunakan bahasa yang rumit dan teknis. B. Ambigu dan tidak jelas. C. Singkat, jelas, dan langsung. D. Memasukkan informasi yang tidak relevan. E. Mengabaikan struktur. Jawaban yang benar adalah singkat, jelas, dan langsung. Menyampaikan pesan dengan cara singkat, jelas, dan langsung memudahkan penerima untuk memahami informasi dengan cepat dan efektif. Soal ke-40. Dalam keterampilan berbicara di depan umum, cara terbaik untuk mengatasi rasa gugup adalah A. Mengabaikan audiens dan fokus pada materi. B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. C. Membaca teks dengan cepat. D. Menghindari latihan sebelumnya. E. Menggunakan nada suara monoton. Jawaban yang benar adalah B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. Melatih presentasi secara berulang-ulang membantu mengurangi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Soal yang ke-41. Apa yang dimaksud dengan layanan pelanggan? A. Proses produksi barang. B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. C. Proses manajemen inventaris. D. Proses pembuatan strategi pemasaran. E. Proses pengembangan produk. Jawaban yang benar adalah B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. Penjelasan. Layanan pelanggan adalah proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Soal yang ke-42. Salah satu prinsip utama pelayanan prima adalah A. Mengabaikan keluhan pelanggan. B. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. C. Mengurangi waktu tanggap terhadap pelanggaran. D. Menghindari interaksi langsung dengan pelanggan. E.
menawarkan harga terendah tanpa mempertimbangkan kualitas. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Penjelasan prinsip pelayanan prima mencakup memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. 43. Langkah pertama dalam penanganan keluhan pelanggan adalah A. Memberikan diskon sebagai kompensasi. B. Mengabaikan keluhan jika pelanggan tidak dapat membuktikannya. C. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. D. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. E. Menyelesaikan keluhan tanpa berkomunikasi dengan pelanggan. Jawaban yang benar adalah C. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. Penjelasan langkah pertama yang penting dalam penanganan keluhan adalah mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan untuk mengetahui dengan jelas masalah yang dihadapi. 44. Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah A. Harga produk saja, B. Kualitas produk dan layanan pelanggan, C. Jumlah iklan yang ditanyakan, D. Jumlah produk yang dijual, E. Lokasi fisik perusahaan. Jawaban yang benar adalah B. Kualitas produk dan layanan pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk serta layanan pelanggan yang diterima, termasuk responsif terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan. 45. Dalam layanan pelanggan, apa yang dimaksud dengan fiscal resolution? A. Menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama. B. Mengalihkan panggilan ke departemen lain. C. Menyelesaikan masalah dalam waktu 24 jam. D. Mengabaikan panggilan yang tidak penting. E. Meminta pelanggan untuk menghubungi kembali. Jawaban yang benar adalah menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama. Fiscal resolution berarti menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama tanpa perlu melakukan follow up atau mengalihkan ke departemen lain. Soal yang ke-46. Untuk menjaga prinsip layanan prima penting untuk A. Mengabaikan feedback pelanggan, B. Melakukan pelatihan rutin untuk staf, C. Menurunkan standar layanan, D. Mengurangi jumlah staf layanan pelanggan, E. Menggunakan bahasa yang tidak formal. Jawaban yang benar adalah B. Melakukan pelatihan rutin untuk staf. Melakukan pelatihan rutin untuk staf membantu memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi sesuai dengan prinsip layanan prima. Soal yang ke-37. Ketika menghadapi keluhan pelanggan, penting untuk A. Menghindari kontak langsung dengan pelanggan, B. Mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi, C. Menyalahkan pihak lain atas kesalahan, D. Menunda penyelesaian keluhan, E. Mengabaikan perasaan pelanggan. Jawaban yang benar adalah B. Mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi. Mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi menunjukkan profesionalisme dan komitmen untuk menyelesaikan keluhan dengan cara yang memuaskan. Soal yang ke-48. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, perusahaan sering menggunakan A. Jumlah iklan yang ditanyakan, B. Survei kepuasan pelanggan, C. Tingkat penjualan produk, D. Jumlah produk yang dikembalikan, E. Lokasi toko. Jawaban yang benar adalah B. Survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan adalah alat yang umum digunakan untuk mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk dan layanan yang diterima. Soal yang ke-49. Dalam layanan pelanggan, pendekatan proaktif berarti A. Menunggu pelanggan menghubungi untuk menyelesaikan masalah, B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi, C. Mengabaikan keluhan yang tidak langsung disampaikan, D. Mengurangi interaksi dengan pelanggan, E. Hanya menangani masalah jika pelanggan sangat marah. Jawaban yang benar adalah B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi. Pendekatan proaktif melibatkan mencari potensi masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
Soal ke-50. Salah satu cara untuk meningkatkan prinsip pelayanan prima adalah dengan A. Mengurangi jumlah kontak dengan pelanggan. B. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan. C. Menyederhanakan prosedur tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. D. Mengabaikan permintaan khusus pelanggan. E. Mengurangi kualitas produk untuk menghemat biaya. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan.